Halo, salam informatika. Ya, kita lanjutkan materi pelajaran kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang array atau larik ya. Nah, ini merupakan materi pelajaran informatika SMA SMK, di mana array didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori yang berurutan. Nah, array merupakan suatu tipe data yang terstruktur dan dapat digunakan untuk menyimpan data yang memiliki tipe data yang sama. Atau dengan kata lain, array ini merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Nah, array dapat diibaratkan seperti sebuah tabel. Nah, ini gambarannya. Ini merupakan nilai yang ke-1, ini merupakan nilai array baris, dan ini adalah kolom. Kemudian ini alamat yang pertama, kedua, dan seterusnya hingga ke n. Kemudian indeks array-nya mulai dari 0, 1 sampai ke N1. Nah, ini lebih jelas lagi, kita lihat. Katakan kita punya elemen 6 elemen array ya. Elemen 1, elemen 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan indeks ya dimulai dari indeksnya 0 ya. Maka indeksnya itu ada 5. Ingat bahwa array selalu dimulai dengan 0. Nah, dalam pendeklarasian kita perlu membuat sebuah variabel tipe data terlebih dahulu ya. Sebelum menggunakan array, berarti terlebih dahulu kita harus membuat variabel dan tipe datanya. Nah, ada 3 hal yang perlu kita harus ketahui dalam pendeklarasian array itu, yaitu pertama tipe data array-nya ya, tipe datanya, kemudian nama variabelnya, lalu indeksnya ya. Ini bisa kita lihat secara umum cara mendeklarasikan array seperti ini: tipe datanya, kemudian nama array-nya, lalu ini ukuran array atau indeksnya. Nah, sebagai contoh misalkan tipe datanya integer ya, nama variabelnya caca, memiliki indeks 4 ya. Ini dia keterangannya. Array caca mempunyai 4 buah elemen bertipe bilangan bulan. Nah, ini contoh lain bertipe karakter, bernama vokal, nama variabelnya vokal atau nama array-nya vokal, mempunyai indeks 5 indeks atau 5 elemen. Nah, ini juga contoh lain ya, dimana tipenya adalah karakter, nama array-nya itu adalah kotak atau nama variabelnya adalah kotak. Nah, dia memiliki 6 buah elemen ya, dan 19 indeks ya. Panjangnya 19. Nah, ini. Nah, array ada 2 ya, ada 2, yaitu array statis dan dinamis. Nah, dapat kita lihat contohnya seperti ini. Pendeklarasiannya seperti ini.
tipe datanya adalah integer, jangan lupa. Nama variabelnya adalah angka, indeksnya atau elemennya 5 ya. Nah, langsung sama dengan ya elemennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini disebut atau ini dikategorikan ke dalam array statis. Nah, contoh kedua untuk elemen dinamis, array dinamis, tipenya integer, bilangan 2, nama variabel arraynya adalah angka, dan memiliki 5 elemen, tapi tidak ditentukan ya, arraynya, isinya. Nah, sehingga ini dikatakan dinamis karena ini isinya berubah-ubah tergantung atau fleksibel ya, atau relatif, sehingga ini dikategorikan ke dalam array dinamis. Nah, array juga memiliki 3 jenis ya secara umum. Yang pertama ada array 1 dimensi, yang kedua adalah array 2 dimensi, dan yang ketiga adalah array multidimensi. Mari kita bahas satu persatu. Array 1 dimensi adalah suatu array yang hanya terdiri dari satu subscript atau elemen indeks array, hanya satu elemen indeks arraynya. Nah, secara umum bentuknya seperti ini dalam pendeklarasiannya. Ini tipe datanya, nama arraynya, kemudian elemennya ya, elemen indeksnya. Nah, contoh integer, nama arraynya adalah x ya, indeksnya 3. Dimana kita bisa melihat di sini langsung menggunakan ini termasuk dalam elemen array di statis sama dengan 1, 3, 5. Nah, ini bisa kita langsung contoh ya, kita langsung buka. Coba new source file, kemudian untuk mempersingkat waktu langsung saja kita copy dari contoh yang pertama. Array 1 dimensi. Nah, ini dia. Ini contoh array 1 dimensi. Dapat kita cek dulu dengan mengcompile. Oh, harus kita simpan, ternyata kita simpan di dokumen dengan nama array 1 dimensi. Dan tidak ada kesalahan, berarti sudah bisa kita lakukan. Nah, ini dia penjelasannya seperti ini. Input stdio header, standar input output header. Seperti biasa kita memanggil file library dari C ya, file header. Ini adalah badan program
integer main. Kemudian ini kita menggunakan variabel array-nya bernama n. Ya, ini n adalah bilangan array bertipe integer dengan nilai indeks elemennya 10. Ya. Kemudian kita inisialisasi elemen array n kurang 0 dengan menggunakan variabel i dan variabel j. Nah, di sini kita mulai perulangannya. Kita di sini menggunakan perulangan untuk mengulang berapa banyak sampai berapa banyak elemen array-nya. Ya. Nah, for i sama dengan 0. Ya. Mulai dari i bernilai 0, ya. I lebih kecil dari 10, maka tambah-tambahkan terus. Berarti selama i lebih kecil dari 10 akan ditambah-tambahkan 1. Ingat di perulangan kemarin, jadi misalkan masuk mula-mula nilai i itu 0, ya, masuk elemen pertama 0 tambah 1, karena i plus plus itu sama dengan i tambah 0, i tambah 1, nenek 1 ya. Nah, masuk elemen kedua i sama dengan 0, maka i tambah 1. Dicek apakah itu lebih kecil dari 10, iya, maka berlanjut masuk i kedua. Ya. I kedua tadi nilai i sudah 1, sekarang kita tambahkan 2 menjadi 3. Kita cek apakah i lebih kecil, masih lebih kecil dari 10. Kalau iya, berlanjut, oke, tambah lagi i menjadi 3, begitu seterusnya hingga ke 9. Nah, for i mulai dari i dengan 0 selama lebih kecil dari 10, i nya tambah-tambah terus. Nah, n, nah ini nilai array, variabel array n adalah i. Yes, berapa banyak tadi mengulang i, kita masukkan ke variabel, kita simpan di dalam variabel x, ya, untuk memesan lokasi i, memesan lokasi memori ya, dengan nama variabel array-nya adalah n, dan variabel yang ditampung, ya, penampung nilai perulangan adalah i. Maka hasil akhir dari setiap elemen array adalah for j sama dengan 0, ya, mulai dari j sama dengan 0 selama lebih kecil dari 10, j nya tambah-tambah juga, tambah-tambah 1. Nah, selama itu, ya, selama memenuhi syarat lebih kecil dari 10, j lebih kecil dari 10, maka cetak elemen j, berarti nanti mulai dari elemen 0 itu tambah 1, ya. Elemen j ini menunjukkan nanti elemen keberapa dia, ya. Kemudian array yang ditampung dari i, ya. Array nilai array perulangan yang ditampung oleh variabel n. Berarti bilangan integer, bukan double ya, kalau menggunakan %d. Nah, itu penjelasannya sehingga kita mendapatkan hasil. Coba kita eksekusi ulang, bisa compiler ulang. Nah, ini dia masuk elemen 0, ya, karena dia mulai dari 0. Masuk elemen 1, elemen 2, dan seterusnya hingga sampai ke elemen 9. Kenapa tidak masuk 10?
karena syaratnya harus lebih kecil dari 10. Nah, demikian contoh untuk array satu dimensi. Nah, selanjutnya array dua dimensi. Yaitu suatu array yang terdiri dari dua baris dan kolom. Ya, dua barisnya mestinya atau tentunya terdapat kolom, yang berarti dua indeks, di mana indeks pertama berupa baris dan indeks kedua berupa kolom. Bentuk umumnya seperti ini. Tipe data ya, kemudian nama array, variabel array-nya. Ini indeks pertama ya, dan ini indeks kolomnya. Ini jumlah indeks barisnya dan ini jumlah indeks kolomnya. Nah, sebagai contoh, di sini kita punya nama variabel array-nya adalah angka bertipe bilangan bulat atau integer. Jumlah barisnya 2, kolomnya 3. Nah, baris pertama yang ini 1, 2, 3, dan baris kedua 4, 5, 6. Kolom pertama itu 1, 4, kolom kedua adalah 2, 5, dan kolom ketiga 3, 6. Ya, paham ya kira-kira? Nah, ini contohnya. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita buat file baru, file di dev C++, file new source file, kemudian kita langsung copy file dua dimensi, kita copy contoh yang ada. Selanjutnya kita harus merapikan supaya lebih enak dipandang mata. Ini pasangannya oke. Coba kita cek dengan non-file, masukkan dulu ya, array dua dimensi. Ya, ternyata juga tidak ada kesalahan ya, Rob. Berarti coba kita run. Nah, ini dia hasilnya. Barisnya 1, 2, kolomnya ada 3. Nah, seperti penjelasan kita tadi. Nah, di sini penjelasan baris per baris ya. Seperti biasa, ini adalah bagian header memanggil file library dari C. Kemudian ini adalah bagian program mulai dari int main ini. Nah, di sini dalam pendeklarasian variabel yang pertama kita menggunakan variabel x yang merupakan adalah variabel array ya. Variabel nama variabel array bertipe bilangan bulat atau integer, di mana x memiliki baris 2 baris ya, indeks 2 baris dan 3 kolom, yang isinya adalah baris pertama berisi 1, 2, 3, ini dia 1, 2, 3. Kemudian baris kedua adalah 4, 5, 6. Nah, di hasil bisa kita lihat 4, 5, 6. Nah, kolomnya adalah 3 ya, dimana kolomnya itu ada 3. Yang pertama, kolom pertama adalah 1, 4 ya, 1, 4. Kemudian kolom kedua 2, 5 ya, 2, 5, dan kolom ketiga 3, 6. Nah,
kita menggunakan perulangan for di sini untuk mengulang ya nilai daripada array. Maka kita deklarasi di awal, dimana kita akan menggunakan variabel i dan j yang merupakan bilangan bulat. Nah, di sini untuk perulangan yang pertama, untuk baris indeks yang pertama, yaitu indeks baris, for i sama dengan 0, mulai dari i bernilai 0 ya, selama i lebih kecil dari 2, i nya tambah terus ya, selama i lebih kecil dari 2. Itu untuk yang baris. Kemudian untuk metrik ya, ini adalah metrik ya. Sekarang udah di sini kalau kita lihat hasilnya, ini metrik 3 ya. 2 kali 3 ordo 2 kali 3 matematika. Nah, untuk yang kedua atau baris untuk kolom J ya, for J sama dengan 0 selama J lebih kecil dari 2, J nya tambah-tambah terus. Nah, selama itu juga ya, selama memenuhi syarat yang kedua ini, maka cetak ya, cetak ke dalam X, I nya berapa, J nya berapa. Ini mencetak atau melangkahi satu baris sehingga tidak dapat kali ya, perintah print/n. Nah, bisa kita lihat hasilnya ya, ini dia untuk array 2 dimensi. Jadi karena kita sudah berhasil, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke array multidimensi ya. Array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari 2 dimensi ya. Cara pendeklarasian array multidimensi ini seperti ini. Tipe datanya, tipe arraynya, ini tipe arraynya harus sama ya. Nama arraynya, variabel arraynya, kemudian indeks X ya, atau indeks X itu indeks yang pertama, ini baris ya, bisa kita lihat di gambar bawah ini. Post index itu 1, 2 ya. Kemudian Y nya, ini secondnya Y nya 1, 2, 3, ini kolomnya 1 baris kolom. Nah, dia harus multidimensi ya, multidimensi atau lebih dari 2 dimensi. Nah, selain indeks Y, X dan Y, ada indeks Z. Nah, ini dia dot indeks ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini penggambarannya untuk multidimensi, array multidimensi. Nah, contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja buat file baru di aplikasi Dev C++, file new source file, kemudian langsung saja kita copy contoh array multidimensi. Pas lalu kita coba cek kesalahannya, array multidimensi.
ternyata tidak ada kesalahan ya. Coba kita langsung run. Nah ini dia, terdiri 3 baris dan 3 kolom. Nah, penjelasan baris per baris ya, seperti biasa ini adalah baris untuk memanggil file library dari C atau file pustaka C yang bernama stdio.reader. Ini adalah badan program yang main. Nah, ini pendeklarasian variabel yang akan digunakan. Untuk variabel array-nya adalah bernama x bertipe integer dengan jumlah indeksnya ya. Barisnya 3, kolomnya 3. Nah, barisnya 3 yaitu berisi ya 3 2 1 ya, itu baris pertama 3 2 1, baris kedua 4 5 6, baris kedua 4 5 6, dan baris ketiga 9 8 7 9 8 7. Sementara kolomnya 3 ya, kita mendeklarasikan ini berarti konstanta ya atau statis ya, array statis dan multidimensi ya. Kolomnya 3 berisi 3 4 9 kemudian 2 5 8 untuk kolom 2. Nah untuk kolom ketiga 1 6 7. Nah, kita menggunakan perulangan for untuk mencetak nilai array ke dalam X. Di sini kita menggunakan variabel ij membantu kita untuk melakukan perulangan dengan tipenya harus sama dengan array X-nya. Nah, perulangan for ya, kita menggunakan perulangan for mulai dari i sama dengan 0 selama i lebih kecil dari 3, i nya tambah i nya tambah 1 ya. Jadi i 0 masih lebih dari 3 ya tambah 1, i masuk i 1 masuk i 2 ya kan? Cek i 2 lebih dari 3 ya masih tambah lagi i sama dengan 3. Apakah i lebih tinggi dari 3? Apakah tinggi lebih dari 3? Tidak, maka stop berhenti kan. Untuk perulangan for i. Nah untuk perulangan for j ya, kedua sama j selama j ya, mulai dari j sama dengan 0 selama j lebih kecil dari 3, j nya tambah atau j tambah 1. Nah selama itu pula cetak isi array-nya ya, cetak i dan j ke dalam x, dimana tadi x adalah nama variabel array ini, ya. Nah untuk mempercantik tampilan print /n. Nah, ini kita bisa melihat hasilnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang record atau struct dalam bahasa C, di mana record atau struct dalam bahasa C digunakan untuk menyimpan data dalam jenis yang banyak ya. Ini kebalikan dari array yang menyimpan data setipe. Nah di dalam struct atau record dapat menyimpan data yang berbeda tipe ya, dimana digunakan untuk membuat sebuah tipe data yang baru yang kita diinginkan, dan dalam hal ini record mempunyai dua struktur, yaitu
mewakili baris ya, record yang mewakili baris, dan field yang mewakili kolom. Jadi record bisa dikatakan adalah kebalikan dari array atau lari tadi. Nah, bentuk umum pendeklarasiannya adalah seperti ini ya. Type def struct ya. Kita mulai pendeklarasian record atau struct ya. Type def struct. Nah, tipe datanya, kemudian nama variabelnya ya, kemudian variabel 1, 2 dan seterusnya. Lalu ini dibuat nama recordnya ya, di akhir nama record. Nah, contoh misalnya type def struct ya, tipenya karakter, nama variabelnya nis, elemennya 10 atau jumlahnya 10, paling banyak ya, paling banyak. Kemudian tipenya karakter, nama variabelnya nama, paling banyak 50. Nah, ini dia yang membedakan dengan array. Dia bisa beda tipe data. Di sini kita untuk variabel nilai kita akan gunakan float atau bilangan real ya. Nah, kita simpan dalam record siswa. Nah, praktikum pertama untuk record ini, langsung saja kita buka aplikasi Dev C++ nya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung kopikan file new source files, kemudian kita paste, lalu yang sebelahnya kita compile lagi supaya lebih simpel dan lebih cepat. Kita paste, mungkin sedikit kita hijab ini. Kita masukkan ke dalam. Oke, nah ini kita cek apakah ada yang salah. Kita compile. Kita simpan dulu record record 1 ya. Nah, ini berarti tidak ada. Coba kita kan. Nah, sekaligus saya jelaskan baris ke baris. Ini kali ini kita akan memanggil file library atau file header, yaitu std standard input output header, kemudian kernel header, lalu string header. Ya, kernel nanti karena kita menggunakan float ya, tipe data float. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam program, kita deklarasikan di awal bahwa kita akan menggunakan tipe data record, menggunakan record atau struct. Maka mulai dari baris 5 sampai yang 9 itu merupakan record ya, record. Jadi type def struct ya, char nis 12 ya, variabel nis bertipe karakter 12, kemudian variabel nama bertipe karakter sama dengan A atau jumlahnya 50. Lalu nilai adalah bilangan real atau float ya. Itu
akan kita kemas dalam record siswa. Nah, di dalam program ya, ini badan program ya, main, kita panggil ya, siswa adalah record siswa. Record siswa ini ya, record siswa yang kita deklarasikan di awal, kita panggil ke dalam variabel rek siswa. Nah, input data siswa ya, ini dia data siswa, kemudian masukkan nis rek nis ya, supaya dua scan dibaca nis, misalkan 20 101 11, nama misalnya Messi ya, ini nilai misalkan 9,78, sorry 9,78. Nah, ini dia hasilnya. Dari sini ya, dari sini kita memasukkan, dan ini hasil akhirnya ya, bisa kamu lihat data siswa apa yang kita input di atas kita tampilkan di layar ya. Berarti kita sukses untuk membuat record siswa ya, untuk praktikum pertama ini. Oke, kita lanjut untuk praktikum yang kedua ya. Yang kedua ini menggabungkan array atau lari dengan record. Nah, supaya lebih simpel, lebih menghemat waktu, kita langsung copy saja, Ctrl C, file, new, source file, kemudian kita paste, lalu kita copy sebelahnya lagi, oke, kita copy. Nah, ini dia. Nah, supaya agak nampak bahwa ini adalah record, kita masukkan ke dalam. Inilah awal dari program ya, badan program. Ini harus lebih masuk ke dalam supaya lebih mudah dipahami alurnya. Ini perulangan untuk menampilkan hasil ya. Oke, langsung kita cek dulu sampai record 2 ya, kedua, dan ternyata tidak ada error. Kita langsung run. Nah, misalkan kita masukkan jumlah siswa 2 orang, maka siswa nomor induk siswa yang pertama misalkan 20 121 11, namanya misalnya Satrio, kelasnya 10, jurusan IPA, kemudian nilainya 9,79. Nah, karena tadi di awal kita masukkan jumlah siswa 2, sekarang kita masukkan nomor induk siswa yang kedua, nama misalnya Deborah, kelas 10, misalnya ini IPS,
nilainya 8,89 7. Nah, kita berhasil melakukannya. Ini dia ya, ini ya penjelasannya sekarang. Type abstract ini tadi yang variabel dan dikemas dalam record siswa. Variabel ini nama kelas jurusan nilai, dibungkus atau dikemas dalam record siswa. Lalu mulai badan program ya, kita panggil record siswa ke dalam rek siswa. Kemudian kita minta masukan dari pengguna ya, print jumlah siswa. Print jumlah siswa scan berarti minta berapa orang, tergantung pengguna berapa siswa yang dimasukkan. Jadi selama i sama dengan 0, mulai dari i, for i sama dengan 0, selama i lebih kecil dari BK, maka ini akan tambah terus ya. Jadi ini diulang ya, diulang untuk memasukkan nomor induk siswa, nama, kelas, jurusan, nilai selama i nya lebih besar dari yang ini, jumlah siswa yang banyak tadi, jumlah siswa banyaknya atau jumlah siswa. Nah, jadi kalau misalnya jumlah siswa 3 berarti mula-mula i nya 0 ya kan, kemudian dicek apakah 0 lebih besar dari 3, masih tambah lagi, naik lagi, baru sekarang nilainya i nya menjadi 2, kita cek program mengecek apakah 2 lebih kecil dari 3, iya, berarti lanjut lagi. Jika sekarang i nya 3 ya, 3, apakah i lebih kecil dari 3, tidak, maka berhenti, berarti jumlahnya 2. Nah, karena ini adalah penggabungan array dengan record ya, dimana di sini array ya, ini array indeks 0 dan ini indeks 1 ya. Ya, jelas ya, ini indeks 0 ya, dan ini indeks 1. Ini karena penggabungan array dengan record. Nah, setelah pengguna memasukkan semua, maka akan kita cetak di layar selamat data telah berhasil diinput. Lalu ditampilkanlah data siswa yang tadi diinput oleh pengguna. Nah, di sini kan hanya sekali, tetapi karena kita tadi jumlah siswa 2, dia akan menulis 2 kali sebanyak siswa yang dimasukkan. Tadi yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, berarti kita telah berhasil membuat record dengan penggabungan array. Semoga bermanfaat.